Perkenalkan, nama saya Meica Agatha Lili Pascalia Bengkio. Saya merupakan mahasiswa kedokteran hewan Universitas Nusa Cendana dengan NIM 1709010051. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa itu kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat. Jadi kesiagaan darurat dan penanggulangan zoonosis ini merupakan kesiagaan darurat yang meliputi kegiatan penyusunan kebijakan, perencanaan, pedoman, dan prosedur serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon keadaan darurat penyakit hewan yang efektif dan tepat waktu. Lalu, pengendalian dan penanggulangan zoonosis ini merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Nah, siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat ini? Jadi, pedoman kesiagaan darurat ini disusun oleh Menteri bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu pada pedoman kesiagaan darurat apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan. Jadi pedoman yang ditetapkan akan disosialisasikan dan disimulasikan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan dalam ketentuan ini antara lain yaitu otoritas veteriner di provinsi dan kabupaten atau kota, lalu kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lalu perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Lalu disosialisasikan artinya menyampaikan atau memberitahu bagaimana tindakan respon cepat ketika terjadi wabah. Lalu apa yang dimaksud dengan disimulasikan? Jadi disimulasikan artinya menguji coba tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi. Jadi pedoman kesiagaan darurat ini perlu dievaluasi karena untuk memastikan efektivitasnya dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Pertanyaan yang keempat yaitu pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Jadi pernyataan wabah zoonosis ini akan diumumkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Pertanyaan yang keempat yaitu pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis ini dilakukan oleh siapa? Jadi pernyataan wabah zoonosis ini diumumkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Pertanyaan kelima yaitu pemberantasan wabah zoonosis ini dilakukan oleh otoritas veteriner. Nah, siapakah pihak otoritas veteriner? Lalu syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Jadi pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner yaitu otoritas veteriner ini berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Jadi otoritas veteriner ini terdiri atas 4, yaitu yang pertama ada otoritas veteriner nasional, lalu ada otoritas veteriner kementerian, lalu ada otoritas veteriner provinsi, dan ada otoritas veteriner kabupaten ataupun kota. Jadi yang pertama itu otoritas veteriner nasional, di mana otoritas veteriner nasional ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Nah, syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jadi sebagai berikut. A. Telah ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan berwenang.
B. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan, dan C. Menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Nah, untuk otoritas veteriner kementerian, jadi syarat untuk diangkat sebagai otoritas veteriner kementerian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, yaitu A. Telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang, dan B. Menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang membidangi 1. Kesehatan hewan, yang kedua yaitu kesehatan masyarakat veteriner atau dan yang ketiga yaitu karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Lalu otoritas veteriner provinsi. Jadi otoritas veteriner provinsi ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C, berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah provinsi. Nah, syarat untuk menjadi atau diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2, yaitu A. Telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berwenang, dan B. Menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Yang terakhir yaitu otoritas veteriner kabupaten atau kota. Jadi, otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D, yaitu berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah kabupaten atau kota. Nah, syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2, yaitu A. Telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan berwenang, dan B. Menduduki jabatan paling rendah yaitu pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Lalu pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus. Jadi penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, jadi pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa liar, yaitu pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Nah, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari hewan keperluan khusus, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Jadi yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain, kecamatan, otoritas veteriner, dan atau otoritas kesehatan setempat. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Jadi pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis ini dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Sekian dan terima kasih. Viva Veteriner.